Halo, selamat pagi. Selamat pagi semua. Welcome back to Question and Answer with Putri Bali Group. Hari ini ada yang beda nih. Hari ini saya ada di Bali. Akhirnya bisa ketemu Christine langsung yang selama ini hanya Zoom aja ya kan. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai langkah-langkah eh, langkah-langkah apa aja sih kalau mau bangun rumah tuh kalau mau ketemu konsultan arsitektur dan interior designer gitu. Jadi kita mau ngasih tahu ke teman-teman, misalnya teman-teman mau bangun rumah, apa aja sih yang harus disiapin untuk sebelum ketemu para konsultan ini, konsultan arsitektur dan interior design, supaya nggak bolak-balik gitu, supaya langsung lancar gitu semuanya, sampai akhirnya si desainer nih bisa menggambarkan apa yang kita mau gitu. Nah, ini apa aja sih yang diperlukan? Tips-tipsnya kita mau nanya sama principal designer Sini Seni Design, Christine. Aku buka maskernya ya Mbak. Oke, jadi kita mau nanya dulu apa langkah-langkahnya atau tips pertama kali sebelum ketemu konsultan arsitektur dan interior design itu apa sih yang harus disiapkan gitu ya, Tin? Terus supaya lancar sang desainer tuh bisa langsung mendesain apa yang kita mau tuh apa yang diperlukan. Nah, buat teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya, nih mumpung ada principal desainernya. Sini Seni Design. Oke, silakan, Tin. Ini tumben-tumbenan nih samping-sampingan gini ya Mbak. Eh, Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bangun rumah gitu kan, pengen punya ngimpi pengen punya rumah yang terdesain dengan baik gitu, Ya. terus habis itu akhirnya memutuskan untuk datang ke konsultan arsitek gitu ya Mbak ya, karena kan eh, itu langkah yang paling paling tepat lah istilahnya yang sudah diambil sama teman-teman gitu ya. Itu adalah yang pertama itu kita harus punya data dulu tentang tanah yang mau kita bangun gitu. Data tanahnya, jadi luas tanahnya berapa, lokasinya di mana, terus habis itu juga sekitarnya apa gitu, tanahnya tuh eh, berkontur apa enggak atau rata apa enggak, terus juga hmm, apa namanya, eh, yang bagus sih sudah ada topografinya ya gitu. Kalau kalau misalnya belum ada, nanti mungkin bisa dikonsultasikan dengan konsultan arsiteknya gitu kan. Nah, setelah tahu data-datanya seperti itu, teman-teman harus tahu dulu nih kebutuhan teman-teman tuh apa gitu. Apalagi ini kan kalau menyangkut rumah tinggal itu kan dia pasti akan sangat personal gitu ya, karena kan ini kan dihuni setiap hari gitu, kita tinggal di situ gitu kan. Jadi sebaiknya sih em, tahu dulu kebutuhan ruangnya. Jadi kalau misalnya rumah itu biasanya yang paling utama di sebuah rumah tuh adalah kamar ya, kamar tidur gitu. Jadi teman-teman tuh mau jumlah kamar tidur tuh ada berapa gitu kan. Terus habis itu kamar mandinya ada berapa, mau di dalam kamar atau enggak. Terus kemudian juga eh, mau ada living room kah gitu, mau ada ruang tamu kah. Biasanya kan kalau rumah-rumah yang compact gitu biasanya living room tuh langsung gabung sama dining dining and kitchen gitu ya, jadinya ruang tamu tuh udah nggak ada lagi gitu. Jadi biasanya tuh kalau terima tamu tuh langsung di living room itu gitu. Terus butuh pembantu apa enggak gitu kan. Iya, service area gitu. Terus ada tempat cuci enggak kayak gitu-gitu. Itu kan pasti ada ya gitu. Nah, eh itu teman-teman harus ngelis dulu gitu kan. Terus mungkin juga teman-teman punya hobi gitu kan, hobi misalnya kayak suami saya nih, kok suami saya kan kebetulan hobi gitar gitu ya, jadinya dia ngumpulin gitar banyak gitu. Nah itu kan kita harus punya tempat sendiri gitu kan. Nah itu kita harus pikirkan juga gitu. Atau misalnya teman-teman punya apa namanya,
hobi menjahit gitu atau mengkoleksi cangkir-cangkir gitu. Nah, itu ada baiknya kita punya space untuk nyimpan supaya hobinya teman-teman tuh tersalurkan ya, kayak gitu-gitu kan kita harus tahu ya. Jadi supaya nanti kalau misalnya udah terdesain, ini ya belum, jangan sampai kayak gitu gitu. Nah, itu semua kebutuhan itu semua itu em, nyambung sama luas tanahnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu data-datanya, luas tanahnya berapa, terus arah hadapnya di mana, lokasinya di mana, sekitarnya apa, itu nanti akan berpengaruh pada penataan ruang itu dan juga besaran ruang yang akan ada di sana gitu ya, kayak gitu. Nah, setelah kebutuhan ruangnya udah, Em, ada bagusnya juga kalau teman-teman nyampein ke konsultan kalau misalnya teman-teman suka gaya yang kayak apa nih gitu. Misalnya pengen rumah yang gayanya minimalis banget gitu. Atau misalnya pengen pengen rumah yang gayanya French house gitu, kayak rumah di apa namanya, film-film Amerika gitu yang kayak gitu-gitu gitu. Nah, itu teman-teman kasih tahu gitu ke konsultannya gitu kan, karena kalau dari sini seni itu biasanya kan mendesain itu eh, apa yang klien suka ya, jadi bukan apa yang desainer suka gitu. Jadi itu pasti kita harus tahu dulu gitu, jadi supaya nggak salah nantinya gitu kan. Mau gaya rumah gaya Jepang kah, mau rumah gaya model yang benar-benar minimalis, atau misalnya mungkin teman-teman, aku tuh nggak suka ada tamu gitu loh di rumah, jadi aku tuh pengennya tertutup di luar tuh kayak nggak ada apa gitu, aku pengennya semua tuh fasadnya tuh tembok aja gitu, misalnya kayak gitu. Diomongin gitu, jadi supaya tidak salah langkah lah. Jadi maksudnya sekali jalan langsung selesai gitu ya, maksudnya nggak bolak-balik revisi kayak gitu-gitu gitu. Nah, kalau udah setelah teman-teman tahu nih gayanya seperti apa eh, pengennya kayak gimana, terus kebutuhannya apa, terus juga itu mungkin gaya itu termasuk arsitektur dan interior ya. Jadi misalnya kayak kita pernah ngedesain bergaya arsitekturnya tuh Spanish Mediterranean gitu ya. Nah, itu karena kurang komunikasi kliennya ke kita gitu, kita nangkapnya sampai interior tuh begitu juga, Mbak, gitu. Jadinya kita desain kayak gitu tuh kliennya begitu masuk ke interior, kliennya nggak suka gitu. Ternyata salah nangkep gitu, dan si klien juga, oh, maksud aku tuh bukan gitu. Akhirnya ternyata arsitekturnya yang Spanish Mediterranean, interiornya dia mau modern American house gitu. Jadi yang terang-terang gitu. Padahal kita udah ngedesain yang agak warm gitu kan, dia nggak suka gitu. Ternyata itu gaya yang beda kan gitu. Jadi harus diinformasikan juga itu gitu. Nah, itu setelah, kalau misalnya data-data itu udah teman-teman udah kumpulin gitu ya, itu pasti akan memudahkan konsultan untuk melakukan pekerjaannya lah, kayak gitu gitu, kayak gitu sih, Mbak. Oke. Jadi aku ulangin lagi nih ya buat teman-teman. Kalau mau buat rumah, terus mau konsultasi sama konsultan arsitektur dan interior designer, pertama harus punya list nih. Bikin dulu list, bikin aja tulis-tulis sendiri gitu ya, list data tanahnya. Misalnya masih berbentuk tanah ya, tanahnya tuh luasnya berapa sih, lokasinya di mana. Kalau bisa udah ada topografinya ya, untuk memudahkan arsitektur untuk mendesain. Terus kalau misalnya sudah berbentuk rumah, juga ini perlu data luasnya berapa lantai segala macam. Setelah itu kebutuhan ruang. Nah, teman-teman tuh perlu apa aja sih di dalam rumah itu? Perlu kamar tidur kah? Kamar tidurnya bentuknya gimana? Perlu kamar mandi di dalam ruangan atau di luar? Terus living room atau service area tuh perlu nggak? Itu dikomunikasikan aja ke arsitektur desainernya atau interior designer lah. Terus juga stylenya, gaya rumah. Gue maunya minimalis,
supaya si arsitektur tuh ngerti gitu. Jadi oh oke, jadi bangunnya seperti ini, dan komunikasi ide itu harus intens ya, terus-terusan sama si desainer, supaya desainer juga bisa langsung menerjemahkan ke gambar, dan nggak revisi bolak-balik gitu kan ya, nggak wasting time, jadi rumah bisa segera langsung dibangun gitu ya. Mungkin aku bisa tambahin ya Mbak. Nah, kalau maksudnya topografi di sini tuh sebenarnya eh, topografi itu ya adalah pengukuran dengan tepat gitu, pengukuran lahan dengan tepat. Jadi kalau misalnya teman-teman dari gambar sertifikat gitu ya, dari GS-nya tuh hanya ukuran kotak gitu kan gitu. Padahal di kenyataannya itu pasti dari pengalaman kami sih nggak akan sama gitu Mbak. Jadi kenapa kita butuh topografi lagi gitu kan? Karena dia tuh harus presisi gitu ukuran tanahnya. Ukuran tanahnya tuh berapa kali berapanya, koma-komanya tuh pasti kalau di topo tuh udah lebih jelas gitu. Jadi dalam dalam pembangunannya nanti juga tidak meleset gitu ya gitu. Kemudian kenapa kita butuh topografi? Karena kalau misalnya teman-teman punya luas tanah yang tidak terlalu besar, kayak misalnya 2 are atau di bawah 2 are gitu, itu pasti lahan kemungkinan besar akan kita pakai semua gitu ya. Nah, ketika pengukurannya itu tidak tepat, itu pasti akan melenceng gitu kan. Jadi ruangannya bisa tambah kecil, atau misalnya tanahnya harusnya lurus ternyata dia miring. Nah, itu tuh harus kita hindari lah gitu. Kalau misalnya tanahnya itu dia di atas 500 meter persegi gitu ya, itu kemungkinan besar kan kita nggak akan pakai semua gitu. Nah, jadi kemungkinan besar masih ada sisa lahan yang bisa kita utik-utik lah gitu. Misalnya bisa kita sesuaikan lagi ketika nanti di lapangan terjadi hal-hal yang perlu disesuaikan ya gitu. Makanya semakin kecil tanah itu sebenarnya semakin penting topografi Mbak gitu. Nah, terus kenapa tadi aku belum jelasin kenapa butuh teman-teman harus ngelis kebutuhan ruang gitu ya. Karena kebutuhan ruang teman-teman ini berpengaruh pada jumlah lantai yang akan teman-teman dapat nanti gitu. Jadi ketika punya lahan misalnya 200 meter persegi, butuhnya banyak. Aku butuh kamar tidur 4. Terus habis itu butuh ruang hobi juga. Terus habis itu aku butuh musola kayak gitu-gitu. Nah, itu udah nggak pas, udah nggak akan bisa, kemungkinan besar nggak akan bisa dia di satu lantai kayak gitu. Terus belum lagi apa namanya, aku punya mobil, suamiku sendiri, aku sendiri gitu kan, terus anak-anak sendiri, jadi mobilku 3 kayak gitu. Nah, itu udah pasti tambah satu satu lagi tuh, satu lantai lagi gitu kan. Terus belum lagi kalau misalnya aku tuh sering ngadain barbecue gitu loh gitu kan. Nah, berarti butuh rooftop gitu kan, karena lahannya kecil. Terus habis itu supaya tetap bisa aktivitasnya bisa terpenuhi semua, berarti kan harus ada yang disesuaikan kan. Nah, itu kenapa teman-teman harus ngelis kebutuhan ruang dari teman-teman gitu ya. Nah, itu biar kita tahu jumlah lantainya tuh harus seberapa gitu. Karena di sebuah tanah gitu ya, di satu tanah itu kita nggak bisa bangun semuanya gitu, karena itu akan kemakan KDB. KDB tuh koefisien dasar bangunan. Itu hanya biasanya sih kalau dari kami tuh biasanya 60 ya, 60%, hanya 60% yang bisa terbangun. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tanah 200, itu hanya 60% yang bisa kita bangun, karena yang 40% itu kita harus sediakan untuk ruang terbuka hijau, dan itu udah pasti ada gitu ya. Nah, itu akan berkurang lagi kan. Jadi kita harus memanfaatkan banget, harus ngelis banget kebutuhan ruangnya apa, sehingga nanti kedepannya kita bisa tahu lantainya ada berapa kayak gitu Mbak.
Oke, ini semoga teman-teman ini ya paham ya. Jadi KDB, kalau mau nanyain KDB itu kan 60%. Nah itu di semua daerah sama nggak? Misalnya di Bali sama di Jakarta gitu? Biasanya sih kalau misalnya di Bali itu 60%. Cuma kemungkinan besar di Jakarta dia 70%, Mbak. Jadi yang ruang terbuka hijaunya itu 30% aja biasanya kalau di Jakarta udah cukup gitu. Oke, terima kasih nih yang sudah join. Ada Dwi Permana, ada Nusea Furniture, ada Wisnawa. Thank you udah join. Ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Ini ada principal designer dari sini Seni Design. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman. Itu tadi udah dijelasin apa itu topografi. Jadi topografi itu pengukuran lahan dengan tepat. Jadi kita perlu itu topografi supaya apalagi yang tanahnya Kecil ya. tahannya tidak terlalu besar itu bisa kita supaya nggak melenceng gitu, bisa-bisa ntar kamarnya jadi ukurannya berubah gitu-gitu ya Tina. Jadi topografi itu penting banget teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ke konsultasi dengan arsitektur dan interior designer, pasti akan kita sarankan untuk topografi dulu. Udah topografi belum gitu, silakan topografi dulu. Selain bisa komunikasi sih, bisa langsung gue maunya rumahnya begini begini begini, tapi kita sarankan untuk oke, topografi dulu supaya desainnya precise ya, ukurannya tuh pas presisi gitu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah, eh, tadi kan KDB 60% 70%. Nah, kalau bingung cara ngitungnya, sebenarnya seni-seni desain tuh punya website yang ada kalkulatornya Iya, betul. gitu ya. Nah, itu tuh jadi teman-teman nggak usah pusing lagi. Oke, aku bisa. Ya, ini bisa dijelasin sama aku sih. Nah, kalau misalnya di sini seni desain, teman-teman itu bisa langsung masuk gitu ya ke websitenya sini seni desain gitu ya, dari handphone juga bisa gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman buka itu udah di bagian titik 3 yang ada di eh, pojok pojok kiri itu. Bisa kok, Mbak. Nah, ini di bagian sini itu di pojok sini itu udah malah keluar. Nah, itu eh, nah itu teman-teman langsung bisa pilih yang kalkulator nih, kalkulator nih. Nah, yang kalkulator. Nah, kalau misalnya udah kepilih, nanti di sini akan ada data gitu ya. Nanti udah teman-teman udah gampang banget, itu udah tinggal ngikutin aja isi datanya, terus kemudian juga isi lokasinya di mana kayak gitu-gitu. Terus habis itu langsung kalau udah isi data semuanya, di situ juga ada luas tanahnya berapa. Terus habis itu mau ngedesain apa, temen-temen butuhnya arsitektur, interior atau dua-duanya, itu juga udah ada pilihannya. Nanti setelah teman-teman lanjutkan, itu teman-teman langsung bisa memilih kebutuhan ruang dari teman-teman gitu. Jadi ada di situ ada kamar tidurnya teman-teman mau butuh berapa bisa ditulis di situ. Terus ada yang nggak perlu bisa dicentang, nggak perlu dicentang kayak gitu-gitu. Nah, terus habis itu nanti juga ada di situ ada ruang custom gitu ya. Kalau misalnya ruang custom tuh kayak yang saya bilang tadi, ada ruang hobi gitu, atau misalnya butuh musola atau butuh ruang kerja atau apa gitu kan, atau misalnya teman-teman musisi gitu butuh studio, itu bisa ditulis di situ gitu. Terus ada notes juga yang bisa teman-teman em, apa namanya isi gitu ya. Notesnya tuh misalnya eh, saya mau ruang servis dan garasi dijadiin satu di lantai bawah, jadi semua dibawa ke atas. Itu ditulis aja langsung di situ, itu bisa gitu kan. Nah, setelah udah temen-temen tulis semuanya, tinggal dicentang-centang gitu ya. Nah, itu kalau udah dilanjutkan, nanti langsung keluar luas tanahnya berapa. Terus habis itu, nah ini yang seperti yang saya bilang tadi, nih kebutuhan ruang dari teman-teman udah bisa kelihatan di sini semua ya, kayak gitu. Nah, itu tinggal teman-teman centang-centang aja. Nah, setelah dilanjutkan udah langsung keluar ya di situ KDB-nya
berapa, ke luas tanahnya berapa gitu kan, sesuai dengan yang teman-teman isi. Terus di situ kita udah hitungin KDB-nya berapa, keluar berapa. Terus habis itu dengan kebutuhan teman-teman yang udah centang, itu jadinya butuh berapa lantai seperti itu. Terus habis itu juga nanti ada perhitungan eh, untuk biaya desainnya juga udah keluar gitu ya. Jadi yang kita desain tuh 60%-nya, terus yang 40%-nya terus nggak didesain gitu. Nggak, tetap kita desain dengan harga yang berbeda gitu. Nah, itu yang 40% itu tetap dihitung karena eh, itu kan termasuk pagar, terus habis itu ada stepping, mungkin ada taman sedikit. Itu nggak mungkin kita ngedesain cuma bangunannya aja kan gitu. Jadi pagar juga pasti kan kita desain ya sesuai dengan gaya yang cocok gitu ya. Nah, itu udah termasuk gitu, ada di sana gitu. Nah, kalau udah keisi semua, udah kelihatan deh itu sampai harganya juga. Kalau di sini seni udah kelihatan ya. Jadi teman-teman udah nggak perlu bingung lagi gitu, aku harus nyiapin nyiapin dana budget berapa gitu kan. Nah, itulah langsung keluar di situ. Udah tinggal teman-teman apa namanya, klik lanjutkan. Kalau udah, nanti teman-teman dapat email, tim dari sini seni desain akan ngubungin teman-teman gitu gitu. Nah, kalau misalnya untuk soal topografi gitu ya, misalnya teman-teman awam banget nih, nggak tahu topografi itu sebenarnya ngapa sih gitu, aku harus kemana. Tinggal kontak ke kita kalau dari sini seni desain itu. Tapi biasanya semua arsitek biasanya konsultan tuh kebanyakan sih punya mbak gitu ya. Jadi punya rekanan yang bisa bantu untuk ngukur gitu ya, untuk topo tanahnya gitu. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir, atau teman-teman punya kenalan sendiri juga langsung aja kayak gitu. Tapi yang jelas topografi itu penting gitu, supaya nggak salah ya ukuran tanahnya gitu. Oke, jadi langsung aja ke websitenya sini senidesign.com untuk bisa tahu berapa sih harganya yang harus disiapkan, budget yang harus disiapkan untuk membangun rumah. Desainnya ya, desainnya. Oke, nah, Tin, sekarang kalau kita udah ke konsultan arsitektur dan interior designer, kita udah kasih tahu semuanya, kita udah topografi, udah ngelis gayanya mau apa, kebutuhan ruangannya apa. Terus apa yang didapat sama kita? Kita dapat apa nih dari konsultan? Nah, biasanya kalau dari sini seni desain itu, nanti teman-teman itu akan mendapatkan skematik desain gitu ya. Skematik desain itu adalah konsep desain dari rumah yang akan teman-teman bangun nantinya gitu. Jadi di situ nanti sudah ada denahnya seperti apa. Terus habis itu kalau dari kami ada analisis site-nya gitu ya, kalau arsitektur gitu ya. Kalau interior sudah ada mood board-nya. Arsitektur interior juga dapat mood board-nya. Jadi mood board tuh isinya tuh kira-kira tuh nanti materialnya mau pakai apa, terus color scheme-nya gitu kan. Color scheme-nya tuh mau seperti apa gitu kan, tema warnanya bagaimana. Terus referensinya yang mirip kayak gimana gitu. Jadi moodnya tuh yang mau didapat, yang mau dikejar seperti apa, itu nanti sudah ada di situ gitu. Nah, setelah itu teman-teman dapat 3D-nya gitu. 3D-nya tuh udah pasti dapat gitu, arsitektur, terus habis arsitektur udah interior kayak gitu. Nah, kalau mungkin aku bisa share ya. Kalau skematik desain yang dari ini, salah satu mungkin teman-teman bisa bisa lihat ya. Heeh. Ya kayak gini lah, kayak gitu. Nah, ini di situ udah ada denahnya, terus habis itu 3D-nya kayak apa udah keluar semua. Nanti kira-kira kayak gimana jadinya. Ini salah satu project interior kamar anak gitu ya.
Nah, ini kayak gini, kayak gitu. Hmm, nah, ini adalah contoh, eh, itu contoh skematik desain gitu ya. Kalau skematik desain dari sini seni desain itu interior ya. Kalau arsitektur ya nanti ada apa namanya? Ada arsitekturnya seperti apa gitu kan. Terus ada site analisisnya. Jadi kalau site analisis tuh biasanya eh ini di depan tuh ada rumahnya tuh ternyata di jalan besar gitu ya. Jadi salah satu contohnya gitu ya. Itu kebisingan tuh pasti akan datang dari sini gitu. Nah, itu gimana supaya nggak terlalu berisik di dalam rumah. Nah, itu biasanya kita ada site site analisis responnya akan seperti apa itu uh, ada tanggapannya lah gitu ya. Nah, jadi apa yang kita desain, kenapa kenapa ruangannya kita taruh di sini, di sini, di sini itu ada alasannya gitu, Mbak. Nah, itu juga termasuk dengan kayak misalnya arah mataharinya dari mana gitu kan. Nah, itu udah keluar semua di situ penjelasannya gitu. Kenapa ditaruh di sini apa segala macam. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah dapat skematik desain, itu kan udah kelihatan tuh konsepnya mau kayak gimana, materialnya kira-kira udah kelihatan gitu ya dari renderan. Nah, itu teman-teman bisa konsultasi tuh sama konsultannya gitu ya, arsiteknya. Oh, ternyata bagus ya gitu. Cuma kayaknya jangan, misalnya nih, kayaknya jangan pakai marmer deh gitu, atau kayaknya jangan pakai lantai teraso deh gitu, karena pengalaman aku gini 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 gitu, atau apa gitu. Itu dikomunikasikan aja gitu, jadi nanti akan ada revisi gitu ya. Nah, kenapa kita harus godok di depan istilahnya gitu ya, supaya nanti ketika udah masuk gambar kerja itu eh, gambar yang kita produksi itu udah sesuai dengan yang teman-teman mau kayak gitu. Jadi nggak bolak-balik gitu. Jadi kita godok, kita ngobrol panjang lebar di skematik gitu. Kalau sudah oke, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin gitu. Mungkin ada ruangan yang ternyata kayaknya lemariku tuh udah ada nih. Aku udah punya lemari nih. Nah, ruangannya nggak cukup, berarti harus digedein lagi gitu. Misalnya itu uh, bisa diubah-ubah pada saat masih dalam tahap skematik desain gitu. Jadi nanti kalau udah masuk di gambar kerja, gambar detail, itu nanti udah fix lah gambarnya gitu ya. Nah, setelah skematik desain udah selesai, lanjut kita ke gambar kerja gitu. Nah, gambar kerja ini nanti teman-teman akan dapat, kalau dari sini seni desain itu kita akan produksi denah, tampak, potongan, dan juga material yang mau dipakai, daftarnya tuh apa aja itu keluar juga. Terus dan electrical plan, jadi titik lampu gitu ya. Nah, itu nanti di situ teman-teman akan dapat dari denah tampak potongan itu akan kelihatan ukuran-ukuran gitu ya. Kalau misalnya arsitektur secara global, terus interior juga sama gitu ya. Nah, di situ akan kelihatan, di denah tampak potongan itu akan kelihatan materialnya kayak apa, terus bentuknya sebenarnya bagaimana, ukurannya berapa, itu udah kelihatan di denah tampak potongan itu, Mbak, gitu. Nah, biasanya sih kalau misalnya teman-teman nih interior ya, misalnya kalau misalnya teman-teman udah punya rekanan kontraktor interior yang jago, biasanya dia bisa ngeliat tuh dari situ gitu. Oh, nih kayak gini, bentuknya kayak gini, kayak gitu. Jadinya sangat sangat memudahkan gitu, walaupun hanya dapat denah tampak potongan aja gitu, tanpa dia harus pegang gambar detailnya gitu. Nah, kalau misalnya ini coba aku share lagi ya, kalau dari sini seni desain itu, nah ini kayak kebalik ya, Mbak, cuma mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, bisa lihat. Nah, ini denahnya
Terus nanti dapat juga, nah ini potongannya seperti apa. Ini dapat nih tuh keterangan-keterangannya, em, materialnya udah dapat, udah kelihatan lah di sana ya. Finishingnya apa? Nah ini untuk titik lampu. Nah ini titik lampunya juga udah kelihatan, saklarnya di mana. Terus lampunya di mana kayak gitu udah kelihatan. Nah ini yang pertama ini adalah material. Nah ini material-material yang akan digunakan itu seperti apa kayak gitu udah kelihatan gitu kan. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sana gitu. Nah kalau misalnya dari SSD, dari seni desain itu biasanya eh, dari material yang kita kasih itu, em, biasanya teman-teman tuh nanti akan ada kayak yang sudah terjadi tuh biasanya dia akan ke kita lagi gitu ya untuk ACC gitu. Bener gak sih ini materialnya gitu. Biasanya kalau dari kami itu akan minta sampel gitu. Jadi sebelum di finishing gitu ya, misalnya finishingnya duko. Nah itu biasanya kita minta owner untuk bisa nggak kita dapat sampel finishingnya dulu gitu. Jadi nanti kontraktor interiornya yang mengerjakan itu akan memberikan ke kita sampel finishingnya mbak gitu. Nah kalau misalnya kurang rapi itu bisa kita koreksi di situ gitu. Jadi pada saat pelaksanaan di lapangan itu udah sesuai dengan ACC yang ACC dari desainer ya, desainer dan klien kayak gitu. Nah kalau misalnya tadi itu adalah gambar gambar kerja ya. Nah, kalau misalnya gambar kerja itu biasanya kalau dari arsitektur itu nggak cukup mbak gitu. Makanya butuh ada gambar detail gitu. Nah, di gambar detail nih akan keluar gambar-gambar yang lebih detail lagi gitu. Misalnya kalau di denah tampak potongan dari arsitektur, gambar arsitektur itu biasanya tidak ada ukuran yang sangat detail dari jendelanya gitu ya. Dari jendela, dari pintu itu tuh biasanya secara global aja gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat gambar detail, itu biasanya di situ keluar ukuran kusennya berapa, terus habis itu bahannya apa, potongannya bagaimana, kayak gitu. Jadi kalau untuk interior biasanya tuh dapat lemari nih, lemari tuh bukaannya kemana gitu kan. Terus habis itu juga gagangnya, handle-nya kayak apa gitu. Terus habis itu ada lampu kah di dalam, itu keluar juga di situ. Terus ukuran per lacinya tuh seperti apa, keluar gitu. Terus apa namanya, finishingnya juga, keterangannya juga lebih jelas kayak gitu-gitu. Nah itu kenapa kadang banyak klien yang apa namanya, beda-beda ya sebenarnya tipe klien tuh. Kalau misalnya biasa yang udah biasa ngeliat gitu kan, ngeliat gambar gitu, biasanya dia bisa langsung direct ke tukang gitu ya. Ini giniin aja kayak gini-gini kayak gitu. Jadi biasanya ada yang nggak butuh gambar kerja gitu. Makanya biasanya kita kenapa nggak masukin gambar detail ke dalam kontrak gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh gambar detail, teman-teman tinggal bilang gitu. Kita akan memberikan gambar detail gitu ya. Jadi gambar yang lebih detail gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi kalau misalnya gambar detail tuh, ini contoh gambar detail interior. Nah ini jadi lemarinya tuh pasti akan kelihatan, nah bukaannya kayak apa. Nah ini 3D-nya, ukurannya, finishingnya nanti akan ini sebenarnya pakai kaca yang tekstur kah atau kaca yang bening kayak gitu-gitu, udah ada keterangannya semua gitu. Nah terus juga nanti akan ada kelihatan dalamnya tuh lampunya tuh di posisi mana, ada lampu kah apa enggak kayak gitu-gitu tuh kelihatan gitu kalau di gambar detail ya gitu. Nah ini sebenarnya sih sebenarnya ini penting mbak gitu. Cuma kadang klien biasanya tuh
aku nggak usah pakai gambar detail deh gitu itu nggak apa-apa. Jadi biasanya apa namanya, kontraktor interiornya yang langsung langsung tanya ke kita, terus nanti kita skatein gitu, nanti kita kasih ukuran, itu juga nggak apa-apa sebenarnya, bisa gitu. Cuma sebenarnya akan lebih mudah ketika teman-teman dapat gambar detail gitu. Jadi denah, tampak, potongan, ada gambar detailnya tuh ya, ada gambar sanitarinya seperti apa, terus habis itu gambar floor materialnya kayak gimana, terus detail atapnya seperti apa, terus tadi apa namanya, detail pintu jendelanya kayak gimana, kayak gitu-gitu tuh keluar semua. Nah, kalau teman-teman udah pegang itu, teman-teman akan lebih mudah ketika nanti akan memilih kontraktor gitu kan. Terus juga bisa kalau teman-teman kalau kami biasanya ketika kita ngedesain rumah apalagi ya, itu pasti akan mensuggest klien untuk hire konsultan struktur dan MEP juga, Mbak. Nah, itu konsultan struktur dan MEP, kalau struktur itu dia akan mengeluarkan perhitungan untuk kekuatan strukturnya seperti apa nantinya. Nah, itu dia kalau misalnya udah pegang gambar detail, kalau teman-teman udah pegang gambar detail, itu akan sangat mudah menghitungnya gitu ya. Oh, ini di sini temboknya begini, berarti butuh kolom berapa gitu kan. Baloknya di mana, harus berapa besar, itu akan keluar semua dari konsultan struktur. Nah, kalau untuk konsultan MEP, jadi MEP itu mechanical, electrical, dan plumbing, itu nanti teman-teman akan mendapatkan perhitungan seperti misalnya butuh listrik berapa, terus habis itu airnya itu harus berapa besar butuhnya, kayak gitu-gitu. Konsultan MEP yang tahu gitu, dia yang mereka yang lebih expert gitu ya. Nah, ketika teman-teman udah dapat gambar dari konsultan struktur dan juga konsultan MEP, nah itu teman-teman udah istilahnya udah tenang lah gitu. Karena kontraktor itu sudah tinggal menjalankan apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi ini udah gambarnya udah ada semua. Tinggal ikutin aja gitu. Kalau misalnya itu diikutin, pasti hasilnya nggak akan jauh beda dengan skematik desain yang udah kita kasih di awal gitu ya. Jadi hasil dan desain itu pasti nggak akan beda jauh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya itu nih misalnya, pasti akan nanya-nanya terus pusing sendiri, ini gimana ya gitu. Kontraktor biasanya berdasarkan pengalaman aja, Mbak, untuk tahu, oh ini butuh kolomnya berarti besarannya sekian gitu. Kalau arsitek itu kami biasanya pasti tahu secara dasar gitu ya. Dasarnya berarti kalau aku punya ruangan di sini, aku naruh kolom di titik ini, besarannya sekian. Tapi yang jelas tahu secara pasti itu pasti konsultan struktur gitu. Nah, ini sebenarnya ini kolomnya kegedean kah, kekecilan kah, itu konsultan struktur yang tahu. Nah, kalau teman-teman punya gambar itu, gambar perhitungan itu udah teman-teman ngasih ke kontraktor tuh udah ini tinggal ikutin aja gambar ini, kayak gitu, Mbak. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol udah 40 menit ya. Lumayan lama. Jadi gitu ya teman-teman, untuk membangun rumah kalau mau datang ke konsultan harus tahu dulu data-data yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau mau lihat tadi kita ngomongin apa aja, ada di IGTV-nya, Instagramnya Seni Design, atau YouTube channelnya Putri Bali Group. Jadi silahkan aja lihat di situ. Tadi kita ngomongin apa aja, terus udah dijelasin panjang lebar sama Christine. Jadi lihat aja di YouTube channelnya Putri Bali Group atau IGTV-nya Seni Design Instagram ya. Oke, nah nanti kita akan ada lagi 1 bulan. Jadi bulan depan, bulan Juli kita akan ada lagi. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan DM aja ke Instagramnya Seni Design atau Putri Bali Design, atau yang kenal dengan kita langsung aja WhatsApp kita ya. Oke, sampai ya, atau ke websitenya Seni Design. Nah di situ coba-coba deh kalkulatornya ya. Udah jelas banget. Soal apa namanya? Soal proses desain yang tadi kita omongin,
itu juga udah ada di situ. Terus juga di websitenya itu udah ada keterangan juga sebenarnya apa sih gambar kerja, apa sih gambar detail. Terus udah ada skematik juga, ada contohnya juga, jadi teman-teman bisa lihat di sana ya Mbak ya. Terus juga di situ ada satu lagi ada supervisi. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di situ apa sih sebenarnya kayak itu udah bisa kelihatan semua tuh di website SSD. Jadi teman-teman bisa ke sana langsung untuk tahu apa yang kita omongin tadi nih ya. Iya, itu. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah join. Terima kasih ada Komang Setiari. Terima kasih ya udah join. Dan nanti jangan lupa lihat di YouTube channelnya Putri Bali Group atau IGTV-nya Seni Design. Oke, sampai ketemu lagi bulan depan. Mungkin bulan depan saya ada di Jakarta lagi. Jadi ini baru sekali nih ada di Bali ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Thank you.